Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada Dewan Guru yang kami muliakan, para santri yang semoga Allah sukseskan selalu di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita hari ini bisa berkumpul di momen yang sangat berharga ini, dan yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karunia kepada kita. Andai kata seluruh air di jagat raya ini dijadikan tintanya oleh Allah, baik air sumur, air sungai, air danau, air laut, semuanya dijadikan tinta. Kemudian daun-daun di seluruh jagat raya ini dijadikan kertasnya, ranting-ranting dijadikan penanya, untuk menghitung nikmat-nikmat dan karunia Allah yang telah kita terima sungguh tidak akan cukup. Ditambah lagi samudra, 7 samudra air dijadikan tintanya, tidak akan pernah cukup untuk menghitung nikmat Allah yang sudah kita terima one by one, satu demi satu, wahidan. Itu tidak akan pernah cukup untuk menghitung, untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Oleh karenanya kita harus menyadari betul akan hal itu dan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, andai kata hari ini, dan bukan andai kata, hari ini kita bisa melihat, bisa membaca, bisa belajar, ini berarti kita lebih beruntung dibandingkan dengan 36 juta di seluruh penduduk dunia yang mengalami buta mata. Jadi di seluruh dunia itu ada 36 juta orang yang buta. Artinya hari ini ketika kita bisa melihat, bisa membaca, bisa berjalan tanpa tongkat, itu kita lebih beruntung daripada 36 juta manusia. Bukan andai kata lagi, kita yang hari ini sehat, maka sungguh kita hari ini sangat beruntung. Di Indonesia itu ada 2.813 rumah sakit, ada 10.205 puskesmas. Ya, andai kata kita jumlahkan maka akan ada 13.000 lebih. Andai kata dalam rumah sakit dan puskesmas itu dihuni oleh 50 orang saja rata-rata di seluruh dunia, maka hari ini orang sakit di Indonesia jumlahnya adalah 650.900. Itu belum yang tidak ada di rumah sakit, belum yang di luar puskesmas. Artinya ketika kita sehat, ini jauh lebih beruntung daripada jutaan orang Indonesia yang hari ini sedang sakit. Ketika kita punya rumah, bisa berteduh, bisa tidur di dalam rumah, maka sungguh hari ini kita lebih beruntung dibandingkan dengan 77.500 orang Indonesia di jagat raya ini yang sedang mengalami peperangan, seperti di Ukraina, di Palestina. Saya sampaikan sedikit di Palestina, saudara-saudara kita di sana hari ini belum merdeka. Padahal dulu orang yang mendukung pertama kali kemerdekaan Indonesia adalah para tokoh Palestina. Hari ini di Palestina orang dibombardir, ditembak oleh Israel laknatullah. Ada ibu-ibu hamil yang diseret dengan truk sehingga pecah kandungannya. Luar biasa mereka. Kalau di Palestina ketika melahirkan, untuk memutuskan tali pusar itu tidak pakai gunting, tapi pakai batu ditindih, batu kemudian dia dipotong pakai batu. Kita bersyukur sekali bahwa Indonesia hari ini sudah merdeka. Oleh karenanya para generasi ini mulai hari ini
kita tidak boleh mengeluh. Kalau hanya kekurangan uang jajan, kalau hanya masalah tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tidak boleh mengeluh. Sedikitkan mengeluh, terbanyak bersyukur. Setuju? Sepakat? Mulai hari ini, kalau hanya anak putri berjalan dari sana ke sini, merasa capek, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang lumpuh hanya berada di kursi roda saja. Begitu banyak orang-orang yang sekarang terbaring stroke bertahun-tahun, sementara kalian diberi kaki yang luar biasa kokoh, hanya untuk berjalan dari sini ke sana terus mengeluh, itu tidak harus dilaksanakan mulai hari ini. Sepakat? Sepakat? Para anak-anakku yang saya muliakan, dan hari ini Indonesia benar-benar telah merdeka dari para penjajah. Kenapa bangsa Indonesia merdeka? Pertama, karena ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa Indonesia merdeka? Ini karena memang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh pejuang-pejuang kita. Maka mensyukuri kemerdekaan berarti kita harus berterima kasih kepada mereka. Kita harus mendoakan para pahlawan-pahlawan. Dan ini harus ada di istighosah kita. Kita doakan mereka, kirim Al-Fatihah kepada mereka, kirim bacaan-bacaan Al-Quran kepada para pahlawan-pahlawan kita. Ini kita harus benahi cara berpikir kita menikmati kemerdekaan ini. Kemudian ada dua hal saja yang akan Abah sampaikan tentang makna kemerdekaan untuk kalian para generasi muda. Apa makna kemerdekaan ini? Kemerdekaan itu adalah bukan sekedar bisa mengusir penjajah dari perbatasan Indonesia, tapi kemerdekaan juga bukan bebas sebebas-bebasnya tanpa ada aturan. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan memaknai kemerdekaan ini. Pastikan kita semua berusaha untuk meraih kehidupan yang lebih baik, berusaha untuk meraih nasib yang lebih baik ke depannya. Sudah saya sampaikan tadi, kemerdekaan Indonesia ada, kemerdekaan Indonesia terjadi karena diperjuangkan. Kenapa para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan ini? Kenapa para pejuang memerdekakan bangsa ini? Karena mereka ingin hidup yang lebih baik. Usahakan kita melakukan sesuatu untuk memperbaiki kehidupan kita. Jadi para pejuang-pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan itu adalah agar kehidupan bangsa Indonesia ini lebih baik, agar kehidupan kita itu lebih baik. Maka saatnya kita harus berubah. Hari ini kita harus berubah. Tidak boleh ada malas-malasan lagi. Tidak boleh ada cengeng-cengeng lagi. Tidak boleh ada ngantuk-ngantuk lagi dalam belajar. Kita harus berubah hari ini untuk memperbaiki nasib kehidupan kita. Ikhwatifillah, rekan-rekan yang saya muliakan. Dulu Presiden Korea Selatan pernah datang ke Aceh Darussalam. Ketika berkunjung di masjid, dia melihat tulisan yang sangat indah yaitu kaligrafi. Dia tanya, ini tulisan apa? Ini namanya kaligrafi Pak Presiden. Apa bacaannya? Bacaannya adalah Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa itu artinya? Kemudian disampaikan artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Kemudian Presiden Korea Selatan ini mengatakan, tolong dicatat, akan saya bawa arti ini ke Korea Selatan. Setelah dibawa ke Korea Selatan, ini diperbanyak sebanyak-banyaknya. Kemudian dikampanyekan sebesar-besarnya. Dibagi seluruh rakyat Korea Selatan. Dan tulisannya itu diganti. Korea Selatan tidak akan berubah jikalau rakyatnya tidak merubah dengan sendirinya. Korea Selatan tidak akan berubah jikalau rakyatnya tidak merubah dengan keadaannya sendirinya. Oleh karenanya, dengan kegigihan itu, sekarang Korea Selatan sudah
luar biasa kemajuannya. Seluruh produk-produk Korea Selatan ada di Indonesia dan kita menikmatinya. Dari musik, dari mainan anak-anak, alat-alat dapur itu kalau dibalik tulisannya adalah Made in Korea, Made in Korea, Made in Korea. Dia hanya bermodalkan satu potong ayat Al-Quran saja. Kita yang Muslim itu punya 30 juz ayat Al-Quran. Maka kalau kita tidak sukses, ini tentu ada sesuatu yang salah dalam pikiran kita. Hanya satu potong ayat Al-Quran, Korea Selatan sudah luar biasa merajai dunia dalam bisnis dan sebagainya. Sementara kita punya 30 juz ayat Al-Quran. Oleh karenanya kita harus berubah. Kalau ingin sukses, berubah, perbaiki kehidupan kita. Setuju? Kemudian yang kedua, bercita-citalah setinggi mungkin. Dulu Indonesia merdeka diperjuangkan karena mereka punya cita-cita yang luar biasa. Baik cita-cita pribadi maupun cita-cita sebagai bangsa Indonesia. Maka makna kemerdekaan hari ini adalah bercita-citalah setinggi mungkin. Bung Karno pernah mengatakan, presiden yang pertama, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bercita-citalah setinggi langit, agar jikalau kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Oleh karenanya, pastikan kita hari ini punya cita-cita. Tidak boleh ada yang belum memiliki cita-cita hari ini. Dan jangan lihat kalian siapa hari ini. Yang penting cita-citanya. Tidak masuk akal, tidak masalah. Karena nanti yang akan mewujudkan adalah Allah SWT. Lihat di belakang kalian itu ada pohon mangga. Di sini ada pohon jambu yang gagah kayak gitu. Di sini ada bunga yang menjulang tinggi. Di sana ada pohon kelapa. Itu ada pohon karet. Mereka bisa menjulang tinggi itu dulunya adalah hanya tunas-tunas kecil. Tunas-tunas kecil yang selalu semangat. Ada angin mereka tidak peduli, tidak ada hujan mereka juga tetap bertahan. Akhirnya mereka tumbuh menjadi pohon-pohon raksasa seperti yang kita lihat itu. Tsunami yang besar itu awalnya dari gelombang-gelombang kecil. Hujan yang luar biasa derasnya awalnya dari rintik-rintik hujan saja. Oleh karenanya hari ini kita boleh hanya seperti ini. Kalian boleh jadi seperti ini. Tapi pastikan cita-cita besar ada dalam diri kalian dan semangatlah untuk mengejarnya sampai di darah penghabisan. Setuju?